Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sepindah mau bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kajian kita enjang punika dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah lisan untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten terlambat tadi, ada gangguan perut saya. Mau berangkat malah sakit banget perutnya. Memanfaatkan waktu yang tersisa, insya Allah kita melanjutkan kajian kita. Kemarin masih di bab as-sabru alal adafi. As-sabru alal adafi. Bagian yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru alal adafi. Insya Allah kemarin sudah menyinggung sedikit tentang kesabaran di dalam semua itu. Ingkang sepindah menika sabar di dalam mencari ilmu. Sabar di dalam mencari ilmu. Ini bagian ingkang penting, karena ilmu itu obat dari segala macam persoalan. Ada sebuah kitab tentang Ada Wadawa judulnya bukunya. Kitab Ada Wadawa. Insya Allah kalau kita diberi umur, kita akan sampai belajar kitab itu. Ada Wadawa itu berarti penyakit dan obatnya. Di dalam kitab itu disebutkan Rasulullah mensifati ternyata penyakit pertama yang harus segera diobati itu adalah penyakit kejahilan, ketidaktahuan atau kebodohan dalam bahasa kita. Jadi di dalam kitab itu kita tentang penyakit dan obatnya. Itu ternyata penyakit pertama yang harus segera disembuhkan itulah penyakit kejahilan atau ketidaktahuan. Dan ini benar Bapak Ibu Sedoyo. Kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik, bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan baik. Itu karena kita belajar. Tanpa belajar maka sulit kita untuk bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan belajar di belakang tentang apa sih tugas Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi. Di antaranya adalah mengenalkan Rob kita, mengenalkan Allah kepada kita. Jadi di antara tugas besar Nabi Muhammad itu adalah mengenalkan siapa yang kita sembah, mengenalkan kepada siapa kita meminta, mengenalkan kepada siapa kita berdoa. Itu tugas agungnya Nabi Muhammad SAW. Tentu saja di antara tugas-tugas yang lain. Tapi ada 3 tugas pokok. Di antaranya adalah mengenalkan Rabb kita, mengenalkan Tuhan kita, supaya kita tahu kepada siapa kita menyembah. Maka sekali lagi, obat paling ampuh untuk melawan kebodohan adalah dengan ilmu, dengan pelajarinya. Maka lazimnya otomatis kita harus sangat-sangat bersabar di dalam prosesnya itu. Kita tahu mencari ilmu itu duduk seperti ini, meluangkan waktu, kemudian kita harus bersabar. Kadang-kadang kan kita sudah punya pemikiran sendiri. Kadang-kadang jadi guru itu juga kadang-kadang kita berpikir bagaimana supaya yang disampaikan itu benar-benar setahap demi setahap. Dan ini yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita. Namanya Robbaniyin, nanti kita bahas. Jadi kadang-kadang ada beberapa murid yang baru belajar 1-2 lembar, kemudian dia karena mungkin sudah belajar di luar banyak gitu, kena subhat, pengen tanya yang lompat jauh gitu. Makanya kadang-kadang kita kasih pengertian memang harus tahap demi tahap. Kemarin di sebuah masjid ada yang mungkin orang ini sudah sedikit terpengaruh dengan liberalisme. Jadi dengan tahu di Jogja itu banyak berkembang seperti itu, yang mengatakan bukan lagi S1 S2 tapi profesor mengatakan bahwa agama itu sama saja, antara satu dengan sama-sama mengajarkan kebaikan gitu. Ada yang mengatakan bahkan di sebuah TV besar dikatakan apapun agamanya kalau berbuat baik maka berujung dengan surga. Pernah dengar seperti itu enggak? Pernah dengar nggih? Ini bukan tokoh kecil yang menyampaikan. Nah, yang seperti itu kalau
belajarnya nggak bertahap, nanti dia akan kena subhat. Sebenarnya kalau kita belajarnya bertahap, 1, 2, 3, akan paham, nggak akan sampai terjadi pemikiran seperti itu, insya Allah. Maka bersabar mencari ilmu itu bagian pokok dari keberhasilan jenengan mendapatkan ilmu yang berkah barokah, insya Allah. Jadi yang pertama adalah bersabar ketika mencari ilmu. Saya sebutkan beberapa literatur terkait dengan butuhnya sabar di dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah ucapan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkata, ini perlu kita pegangi insya Allah. Kata beliau, man roman ilma jumlatan, sing sinten kemawon pengin mendapatkan ilmu sekaligus. Jumlatan itu sekaligus, pokoknya dengan pengen pokoknya mau coba buku langsung rampung, langsung paham. Maka kata beliau, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu atau bacaannya akan pergi sekaligus pula. Ini yang mengatakan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, seorang yang sangat alim. Beliau mengatakan bukan tanpa dasar dalil. Sekali lagi, man romal ilma jumlatan, sing sinten kemawon ingin mendapatkan ilmu sekaligus, tergesa-gesa, maka dhahaba anhu jumlatan, maka dia akan kehilangan ilmu dalam waktu yang sekaligus. Kemudian beliau melanjutkan, fa innama, bahwa sesungguhnya yu'khadul ilmu, proses mencari ilmu itu alal maril ayyamil wal layali, bahwa proses mencari ilmu itu adalah proses perjalanan siang dan malam. Artinya berhari-hari, bermalam-malam. Dan ini betul zaman dulu, zaman dulu itu orang ingin dapat satu hadis aja bisa jalan 1 bulan. Kita tahu ada seorang yang ingin mendapatkan satu hadis, datang ke sebuah tempat yang sangat jauh, kemudian sampai ke sana orang yang dimintai hadis sedang gini krek ke ayam. Kemudian ayam mendekat, ternyata nggak ada makanannya. Orang jauh 1 bulan menempuh perjalanan, nggak jadi dia pulang. Ini betapa telitinya para ahli hadis. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya mengambil hadis dari orang yang ayam aja dia tipu, ayam aja dibohongi. Apakah mungkin hadis yang dibawanya benar? Bisa jadi hadisnya benar, bisa jadi. Tapi karena pembawanya yang dikatakan membawa hadis itu orang yang nipu ayam, mendekat, ternyata nggak ada makanannya saja, nggak jadi. Saking pentingnya menjaga kemurnian hadis, harus sikoh, harus orang yang jujur betul pegang hadis itu. Sebegitunya orang zaman. Sekarang sudah sangat mudah, sudah dikodifikasi mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan. Sekarang kan mudah sekali. Jenengan tidak perlu berjalan bermalam-malam untuk mendapatkan itu. Tetapi dikatakan proses mencari ilmu itu berhari-hari dan bermalam-malam. Maksudnya apa? Jenengan kan membuka referensi itu butuh waktu. Gini apa nggih? Butuh sabar, butuh waktu, butuh diteliti satu persatu. Jenengan sekarang bayangkan membuka tafsir Ibnu Katsir, sebuah tafsir yang cukup besar yang dipegangi oleh kaum muslimin. Itu sekarang tinggal pegang HP, buka tafsir Ibnu Katsir, surat ini, ayat ini, keluar semuanya itu. Persis seperti yang kitab aslinya. Saya kebetulan punya kitab aslinya. Ketika saya lihat di kitab aslinya dan di handphone, sama persis, nggak ada bedanya. Saking dimudahkannya zaman sekarang untuk belajar ilmu. Pun begitu, gangguan zaman sekarang lebih banyak. Dulu nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada WA. Sekarang kita mau buka itu udah keganggu yang lain. Apalagi sekarang ada kasus yang seperti ini ya. Ada pembunuhan, itu kan banyak banget menyedot perhatian masyarakat itu. Sampai ada pengacaranya mengatakan gimana itu? Ibu-ibu sekarang banyak kehabisan kuota karena untuk nungguin informasi itu. Ya enggak? Saking penasarannya. Gitu. Ini kita butuh sabar untuk tidak nonton yang seperti itu, dikurangi, menyempatkan waktu untuk membuka kitab kita, hadis-hadis yang sangat bertebaran banyak. Maka saya berharap betul, saya menyampaikan di sini itu hanya sebagai awalan saja. Ketika jenengan ingin memperdalam apa yang disampaikan di sini itu, kemudian jenengan buka lagi. Satu, untuk ngecek apakah benar yang disampaikan Pak Wahid.
Yang kedua, untuk meluaskan lagi pengertian jenengan. Makanya zaman sekarang itu sebenarnya penyampai agama dimudahkan insya Allah teknologi. Saya menyebutkan angka ayat jenengan bisa cek di rumah, bahkan hanya dengan lewat gadget saja, masya Allah. Tetapi sekali lagi, tetap saja kaidahnya sama man romal ilma jumlatan sing sinten kemawon ingin mendapatkan ilmu sekaligus dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu akan pergi dari dia sekaligus pula. Ingatlah, proses mencari ilmu itu proses perjalanan siang dan malam, artinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi jenengan harus sabar betul untuk mendapatkan ilmu, karena ini adalah obat dari penyakit kita. Kemudian Allah berfirman terkait dengan hal ini di dalam surat Ali Imran ayat 79. Nah, jenengan kan bisa tulis surah Ali Imran ayat 79, nanti jenengan buka di rumah. Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah berfirman, walakin kunu, akan tetapi jadilah kalian, kata Allah, pengabdi-pengabdinya Allah, karena engkau mengajarkan kitab dan karena engkau mempelajarinya. Jadi kata-kata Rabbaniyin itu maksudnya adalah orang-orang yang mengajarkan tentang suatu ilmu dan mempelajarinya dengan sabar. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menerangkan maksud dari Rabbaniyin di ayat itu adalah maksudnya wa yuqal, dan dikatakan ar-Rabbaniyin sebagai orang-orang yang Rabbani yang tertera di dalam surah Ali Imran 79 itu adalah alladzi, adalah orang-orang yang mengajarkan kepada manusia bisighoril ilmi qoblal kibari, dengan ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Sebagaimana jenengan pelajari sekarang, kitab akidah usul salasah ini kitab paling bawah untuk mempelajari kitab akidah. Sebelumnya dengan mempelajari kitab Qawaidul Arba, kitab usul sita, kitab at-tauhid, itu nanti kita punya landasan kalau kita sudah belajar usul salasah. Kalau kita langsung lompat ke kitab tauhid itu dalam 67 bab, itu nanti berat karena jenengan belum punya fondasi sebelumnya. Jenengan nanti akan tahu setelah selesai kitab ini, akan tahu, oh iya ya, ternyata memang betul harus begitu pola belajarnya. Kalau lompat bingung, karena kitab setelahnya itu membutuhkan penjelasan di kitab sebelumnya. Contoh misalnya saya mengatakan sebuah hadis sahih. Kalau kita sudah belajar kitab ini, kita tahu, oh kalau saya mendengar hadis sahih berarti di dalam pikiran saya, satu, saya membenarkan hadis itu. Yang kedua, saya berusaha untuk mengikuti perintah di dalam hadis itu. Karena itu konsekuensi dari syahadat kita. Kalau kita belum belajar itu nanti jadi aneh yang di belakang. Gitu. Oh, enggak nyambung, kurang nyambung. Maka sekali lagi, ar-Rabbaniyin adalah orang-orang yang dia mengajarkan sesuatu atau mempelajari sesuatu step by step dari yang paling kecil. Jadi sekali lagi ini perintah Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-79. Walakin kunu ar-Rabbaniyin. Akan tetapi sebaiknya kita semua menjadi Rabbaniyin. Jadi demikian orang mencari ilmu itu harus sangat sabar. Sabar di dalam apa sih? Sabar di dalam mempelajarinya. Jangan maos niku kadang-kadang kalau sesepuan kan sudah berat, sudah harus pakai kacamata sambung kadang-kadang. Saya juga kalau lagi belajar pakai kacamata sambung, kacamata positif biasanya kan. Kemudian sabar di dalam memahaminya. Kadang-kadang nggak langsung paham, 1, 2, 3 kali belum langsung paham kita. Iki maksudnya apa toh? Ketika baca tafsirnya oh maksudnya begini toh. Kita tahu nih hadis dan ayat Al-Quran kebanyakan masih raw material, masih pokoknya, kadang-kadang masih butuh penjelas. Ayat ini dijelaskan lewat ayat yang lain, seperti misalnya seperti kemarin ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada saya, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Itu kan butuh penjelasan yang lain di ayat-ayat lain. Itu yang saya katakan, kita butuh sabar di dalam memahami. Ojo kesusu memahami, jangan kesusu menyimpulkan. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, kalau kita niatnya sudah begitu kok kita meninggal di tengah jalan,
insya Allah kita termasuk orang yang sudah dinilai mendapatkan ilmu yang banyak. Makanya jenengan niat betul, ya Allah saya niat belajar untuk mendapatkan kefakihan di dalam agama. Yang dengan itu mudah-mudahan kalau belumlah sampai fakih kita meninggal, mudah-mudahan Allah anggap pahala kita sudah fakih. Fakih itu maksudnya pinter dalam agama, insya Allah. Diniati saja, karena niat sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagaimana saya pernah sampaikan di awal dulu, thalabul ilmi, mencari ilmu itu afdholul a'mali, adalah amal yang agung, liman, untuk siapa? Sohat niyatuhu, yang benar niatnya. Maka murid Imam Ahmad bertanya, lantas apa ya Imam Ahmad niat yang benar itu? Disebutkan dua, menika untuk menghilangkan kejahilan dan agar kita semakin tawadu. Jadi ingat, jangan duduk di sini belajar untuk menghilangkan ketidaktahuan kita dan untuk semakin tawadu. Jadi orang berilmu itu, kalau bahasa wong Jawa, semakin berilmu semakin merunduk, kayak ilmu padi. Nek wong sing isi pecicilan ki yakin banget ilmunya dikit. Karena orang berilmu banyak itu kalau mau ngomong aja pertimbangannya banyak. Saya ngomong ini nanti menyakiti orang lain atau tidak, saya ngomong seperti ini nanti saya menyesal atau tidak, kan gitu. Makanya EQ-nya bagus gitu. Kalau IQ kan kepandaian, kalau EQ itu tentang emosinya bagus. Orang-orang berilmu itu semestinya emosinya bagus karena dia banyak pertimbangan. Makanya banyak ulama mengatakan kadang-kadang orang berilmu itu justru kadang-kadang kurang bisa tegas banget. Karena ngopo-ngopo itu pertimbangannya oke banget. Maka dan itu bagus. Jadi kita tidak tergesa-gesa. Ingat, coba bayangkan Bapak Ibu sedaya, kita keluar kata-kata terlanjur menyakiti orang kan susah banget ngambilnya itu. Gitu. Wis bajut ngomong, kok ternyata omongan itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Piye leh jikuk niku? Kan angel banget. Kita harus meminta maaf kalau orang yang sudah meninggal, kita bersedekah atas dia, kita sebutkan kebaikannya dia kepada orang lain. Bayangkan, hutang kita jadi banyak banget tuh. Makanya sekali lagi, tujuan kita duduk di sini adalah menghilangkan ketidaktahuan kita dan menjadikan kita semakin tawadu. Ini penting ya Bapak Ibu saudara. Jangan sampai kita belajar kemudian malah menjadi suka berdebat, menyalah-nyalahkan orang lain. Itu adalah kekeliruan. Kita harus semakin menunduk. Kemudian yang kedua adalah bagian dari as-sabru alal adafi, itu di bagian Arabi atau adalah sabar di dalam beramal. Sabar dalam beramal. Dan ini juga butuh perjuangan. Sabar dalam beramal. Orang bangun malam untuk melaksanakan minimal 3 rakaat witir misalnya, itu kan butuh sabar Pak Bustaya. Butuh sabar. Butuh perjuangan. Kadang-kadang malas, kadang-kadang macam-macam, banyak sekali gangguannya. Maka kesabaran kita di dalam beramal itu benar-benar harus dikuatkan. Dan sabar di dalam beramal itu, di dalam tingkatan sabar adalah sabar tingkat pertama. Sabar dengan kualitas nomor 1. Sebagian orang mungkin berpikir sabar itu terkait dengan yang tidak enak, musibah misalnya. Wis kena musibah, ya sabar. Kan begitu. Nah, untuk bila anak kecelakaan, ya sudah sabar. Mau bagaimana lagi? Kita jerit juga sudah kecelakaan. Gelem ra gelem kudu sabar. Itu sabar musibah. Makanya dikatakan sebagai sabar paling rendah. Karena sabar musibah itu sabar yang memang kita nggak punya pilihan. Beda dengan sabar untuk taat kepada Allah. Jenengan tindak ke masjid atau tidak kan nggak ada yang marah-marah kan jenengan, gitu. Jenengan bersabar untuk meninggalkan yang lain kemudian berangkat ke masjid itu kan pilihan jenengan. Gitu. Makanya sabar di dalam taat itu sabar nomor 1. Gitu. Kemudian sabar nomor 2 itu apa? Sabar untuk menghindari yang haram, yang nggak boleh. Contohnya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, beliau itu digoda oleh Zulaikha, sudah di dalam ruangan, sudah dikunci, yang menggoda orang yang terkenal sangat cantik, jauh tempatnya dari tempat tinggalnya. Kadang-kadang orang mau berbuat jelek, kalau di lingkungannya sendiri kan malu. Itu sudah jauh. Kita di Australia misalnya dianggap nggak ada yang tahu. Semuanya mendukung untuk berbuat yang nggak bagus. Dan di dalam Al-Quran dikatakan
Wahammat biha. Sesungguhnya Yusuf juga sudah pengen tuh sama Zulaikha, tapi kemudian dia bersabar memilih untuk tidak melakukan. Ini sabar tingkatan kedua. Dan sabar tingkatan ketiga adalah sabar di dalam musibah. Nek musibah sebelum orang belum sabar. Makanya dikatakan sabar yang tingkat paling rendah. Bukan pilihan kok. Apa kita bisa orang sudah kena musibah kemudian musibahnya dibalik jadi tidak musibah, kan nggak bisa. Maka ya pilihannya mau sabar piye meneh. Maka itu sabar yang paling rendah. Nah, sabar di dalam beramal sebagaimana kita pahami kemarin adalah sabar yang butuh effort, butuh semangat dari kita. Seperti ini misalnya duduk subuh seperti ini. Bapak Ibu sedaya, perlu diketahui orang yang istiqomah belajar itu sedikit. Jadi kalau bisa istiqomah belajar itu Masya Allah, orang yang istiqomah belajar itu sedikit, nggak banyak. Orang yang sampai akhir hayatnya nanti bisa istiqomah belajar itu sedikit, nggak banyak. Makanya bersyukur sekali kalau kita dipilih oleh Allah kok sakit istiqomah itu, Masya Allah, Masya Allah. Demikian juga saya yang mengajarkan juga, yang bertahan sampai akhir hayat juga sedikit. Keganggu macam-macam keganggu macam-macam, kadang keganggu pekerjaan karena anak semakin besar, kebutuhan makin banyak, pekerjaan harus lebih diperhatikan, akhirnya kadang-kadang sebagian dai juga berhenti, dia lebih memilih untuk mengerjakan usahanya. Saya pun masih merasakan hal yang sama kadang-kadang karena anak-anak sudah mulai di pondok juga sekarang biaya tidak sedikit, itu kadang-kadang waktunya akhirnya waktu untuk belajar kurang, waktu untuk mengajar jadi kurang. Ini juga adalah butuh bersabar. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam yang ketiga sabar di dalam berdakwah. Meskipun ini bukan suatu hal yang tapi prinsipil sih. Ini juga sangat prinsipil. Sabar di dalam berdakwah itu juga prinsipil. Jenengan kapan sih mulai dakwah? Mulai setelah jenengan yakin dengan suatu ilmu. Perintahnya apa? Sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Maksudnya bagian mana dari ilmu yang jenengan yakin benar, itu sampaikan. Yakin benar, jangan sampai sesuatu yang belum jenengan yakin betul disampaikan, jangan. Nah, di dalam sabar dalam berdakwah, kita bisa belajar dari Quran surah Luqman ayat ke-17. Quran surah Luqman ayat ke-17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Allah berfirman, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Jadi kisahnya Luqman kepada anaknya. Beliau mengucapkan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan suruhlah manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Kemudian ada kalimat yang harus kita pegang di sini. Ya menika wasbir ala ma asobak. Wasbir, bersabarlah terhadap hal-hal yang akan menimpamu. Jadi ketika orang berdakwah itu pasti ada gangguan. Kalau jenengan perhatikan ayat dalam Al-Quran, maka jenengan akan melihat bahwa sebenarnya permusuhan orang-orang terhadap para nabi, para anbiya itu bukan permusuhan terhadap personalnya, bukan. Kaumnya Nabi Muhammad SAW itu tidak memusuhi Nabi Muhammad secara personal, secara sebagai Muhammad. Tapi dia kebanyakan memusuhi apa yang dibawa. Nah, dakwah itu kan membawa sesuatu. Yang namanya membawa sesuatu itu bisa cocok, bisa tidak dengan orang. Gini Bang. Sesungguhnya kalau orangnya sudah punya ilmu akan cocok, tapi karena belum punya ilmu sehingga tidak timbul kecocokan. Makanya akan terjadi hal-hal yang mungkin memusuhi, kemudian mengatakan pokoknya yang aneh-aneh. Maka dikatakan di dalam Al-Quran disebutkan wasbir ala ma asobak, bersabarlah terhadap yang menimpamu. Inna dzalika, sesungguhnya hal ini adalah min azmil umur, adalah termasuk perkara yang besar, perkara yang sangat penting. Jadi persoalan menyampaikan ke orang lain, ke keluarga kita khususnya, ke anak-anak kita,
Janganlah mungkin kita keluar, ke keluarga kita dulu yang paling dekat saja tidak mudah. Zaman sekarang kadang-kadang anak sudah dewasa bisa punya pemikiran sendiri Bapak Ibu sedaya. Gitu mungkin. Karena pengetahuan dari luar, akhirnya pendapat orang tuanya dianggap aneh, bahkan dikatakan kolot banget sih gitu. Nah, seperti itu. Dan kita butuh sabar di atasnya. Maka sekali lagi sabar di dalam mendakwahkan itu adalah kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu sedaya, dari 4 hal ini yaitu al-ilmu, kemudian kita wal amalu bihi mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian as-sabru alal adafi, maka lanjutan kitabnya dikatakan apa? Semua itu disimpulkan di dalam satu surat, nggih menika surah Al-Asr. Makanya di situ dikatakan wad dalil qaulu ta'ala di bagian pertama halaman pertama di kitab, wad dalil qaulu ta'ala adalah firman Allah wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi apa yang kita bicarakan selama beberapa kali pertemuan itu sesungguhnya disimpulkan di dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam khusr, di dalam kerugian. Para ulama menyebutkan di dalam itu berarti gimana di dalam? Berarti yuk tenggelam. Asalnya manusia itu tenggelam di dalam kerugian, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari mana-mana pokoknya manusia itu rugi. Siapa yang tidak rugi? Allah sendiri yang menyebutkan. Sekali lagi, bagaimana mungkin kita akan mengingkari kalau yang menyebutkan adalah Rabb semesta alam, yang menciptakan kita, yang paling tahu diri kita, yang paling mengerti kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sungguh manusia itu di dalam kerugian. Kecuali ada 4 golongan. Siapa mereka? Yang barusan kita pelajari. Ini menikah orang-orang yang beriman. Beriman itu harus dilandasi dengan ilmu. Enggak mungkin orang mengimani sesuatu. Gimana apa nggih? Jenengan tidak subuh seperti ini kan karena tahu ilmunya bahwa subuh itu bagus, berpahala besar. Menjadi tanda orang munafik atau tidak munafik itu berangkat sholat subuh karena jenengan mengerti ilmunya, kemudian jenengan mengimani dan Allah berikan taufik jenengan tindak. Ada juga sebenarnya yang punya ilmunya mengimani tapi nggak diberi taufik oleh Allah sehingga susah melangkahkan kakinya. Jenengan yang dipilih untuk berangkat seperti ini, masya Allah, ya harus sangat bersyukur dan meminta kepada Allah jangan cabut lagi nikmat yang demikian. Jenengan baca surah Ali Imran di halaman pertama di ayat yang terakhir, jenengan akan ketemu tentang betapa kita ingin ya Allah jangan kau cabut nikmat atas hidayah ini setelah kau berikan kepadaku. Kemudian orang yang kedua adalah yang beramal soleh, wal amalu bihi, bagian kedua yang mengamalkannya. Maka setiap ilmu yang sudah kita peroleh diamalkan sedikit-sedikit. Jangan tahu tentang sholat tahajud, sholat witir misalnya diamalkan, meskipun hanya mungkin 3 rakaat. Jangan tahu tentang sholat duha diamalkan. Jangan tahu pentingnya menolong orang lain diamalkan. Nanti ketika kita belajar kitabul jami, sebagaimana di Miftahul Jannah sudah dilaksanakan, insya Allah jangan akan semakin menjadi pribadi yang sangat baik insya Allah. Karena di situ diterangkan tentang masya Allah masalah adab dan akhlak serta amalan-amalan yang mungkin kalau nggak belajar jangan nggak akan tahu lah. Gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita nggak paham sebelumnya. Contohnya tentang masalah ngobrol. Ngobrol itu di dalam agama Islam itu diatur. Ngobrol loh Bapak Ibu Saudara. Makanya orang-orang di luar agama kita kan mengatakan ande surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan hari ini agama Islam untuk kalian. Mereka mengatakan andai ayat itu turun ke kami jadikan hari turunnya tak rayakan terus menerus dengan perayaan yang besar. Pernyataan dari Allah bahwa agama ini sempurna. Mereka mengatakan apa? Kalau ayat itu turun ke kami akan rayakan itu. Kapan turunnya ayat itu? Tanggal 9 Dzulhijjah, pas dengan puasa itu, hari Arafah. Itu turunlah ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan hari ini kepada kalian untuk kalian agama ini. Nah, sampai pun persoalan ngobrol di dalam agama itu diatur. Rasulullah bersabda, "Idza kuntum salasatan." Jika lo jenengan bertiga kata Rasulullah, maka terlarang bagi jenengan untuk melakukan
berbisik-bisik berdua, yang ketiga nggak diajak ngomong. Itu terlarang dalam agama kita. Oke. Bayangkan hal seperti itu loh diatur dalam agama ini, langsung dari Rasulullah. Jika jenengan bertiga, maka jenengan nggak boleh ngomong berdua, yang ini nggak diajak ngomong. Atau jenengan ngomong bahasa Jawa, ini bahasa Sunda nih nggak ngerti. Jenengan ngomong bahasa Jawa, yang ini nggak diajak ngomong. Atau nggak ngerti omongannya, itu nggak boleh dalam agama ini. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, betapa sempurnanya agama ini. Dan itu manfaatnya banyak sekali. Saya sampaikan untuk hanya hadis itu atau satu sesi, 1 jam berarti plus minus. Bayangkan saking sempurnanya agama ini. Kemudian Bapak Ibu sedaya, yang ketiga apa? Biar nggak rugi kita, berwasiat di dalam kebenaran, alias berdakwah. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Berarti ada 4 golongan orang yang tidak akan rugi. Mit. Jazakallah khair. Saya minum duluan nggih Pak Pung nggih. Bismillah. Jadi beberapa minggu kita belajar agar kita masuk dalam golongan ini Bapak Ibu sedaya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sedaya, saking pentingnya surah ini, dikisahkan zaman dulu, zaman para sahabat. Jangan perhatikan betul ini. Kalau bisa jangan praktekin. Bukan kalau bisa, usahakan praktekin. Perhatikan bagian ini. Kana rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu ketika 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida taqoya, ketika mereka bertemu. Dulu ketika 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida taqoya, bertemu. Kemudian summa aroda ayaftariko, kemudian mereka akan berpisah. Sudah ngobrol-ngobrol dengan bertemu di masjid atau dimanapun, kemudian akan berpisah. Kemudian mereka faro'a ahaduhuma, salah satu di antara mereka mengucapkan, membacakan wal asr innal insana lafi khusr sampai selesai. Saya lagi, dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka ngobrol berdua kemudian akan berpisah, maka satu di antara mereka membacakan surah Al-Asr. Baru kemudian mereka mengucapkan salam untuk berpisah. Kenapa? Saking pentingnya surat ini. Jadi ketika kita berpisah, oh iya, ben saya nggak rugi, saya harus terus mengupgrade ilmu saya. Saya mengamalkan ilmu yang saya sudah tahu agar tidak menjadi Yahud dan Nasoro. Kita melaksanakan sebagaimana kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian kita mendakwahkan, menceritakan apa yang kita rasakan kebaikan. Jangan misalnya begini. Saya sudah bisa merasakan manfaatnya sodako. Ini orang-orang yang bisa ngomong kan orang yang senang sodako. Dia rezekinya jadi mudah, dihilangkan dari berbagai macam bala. Jangan kemudian karena saya sudah tahu, eman-eman nggak saya kasih tahu orang lain lah. Ini kunci kesuksesan saya ya. Itu kan masalah. Makanya kita dakwahkan supaya juga kita bersabar. Jadi 4 hal ini selalu dipesankan antar para sahabat, masya Allah. Nah, sekarang jenengan sudah tahu. Jenengan sudah tahu informasinya sampai kepada jenengan kan, bahwa ternyata para sahabat itu kalau ketemu begitu tuh. Kalau mau berpisah membacakan, salah satunya membacakan wal asr. Sambil tentu saja kalau orang Indonesia dimaknai wal asr, demi masa. Innal insana lafi awet dhewe iki sesungguhnya dalam kerugian. Sopo sing ora rugi? Ini dan ini. Baru kemudian assalamualaikum. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, indahnya kalau kita bisa praktek seperti itu. Dan ini saya sudah mulai terapkan di beberapa komunitas supaya menjadi budaya baik. Karena ini warisan dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu sedaya, kalau kita nggak belajar begini, tahukah seperti ini? Kan tidak tahu. Maka sekali lagi, ilmu itu obat dari penyakit yang sangat dahsyat, penyakit kebodohan. Di dalam kitab Ad-Dawa itu, kenapa disebutkan penyakit kebodohan? Yang pertama disebutkan karena ternyata iblis itu paling mudah membawa orang ke neraka jahanam dari golongan orang-orang yang bodoh.
Orang-orang yang tidak paham itu gampang banget ditipu oleh iblis. Dia bisa sangat mencak macam-macam gitu. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Kalau tahu saya yakin dia lerep. Namanya orang tahu itu semakin bijak. Karena mau melakukan sesuatu itu mikir banget gitu. Maka sekali lagi ini kita tiru. Kemudian di dalam kitabnya dikatakan, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja, surah Al-Asr saja, cukup sebagai hujah kepada makhluk ciptaannya. Maksudnya bagaimana? Bukan detailnya, bukan. Tapi maksud Allah adalah perintah untuk melakukan tugasnya di dunia sebagai hamba. Kita tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah butuh ilmu. Kita tahu bahwa khalaqal mauta wal hayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita di antaranya agar kita diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Untuk mendapatkan kebaikan amal dengan ibadah yang baik butuh ilmu, butuh sabar, butuh dakwah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sungguh kalau Allah hanya menurunkan surat itu saja sebagai bagian untuk perintah-perintah terlaksanakan, itu cukup lakafathum. Bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya surat ini kita pelajari sungguh-sungguh. Dan kemudian ini pun diperkuat dengan Imam Bukhari yang mengatakan babul ilmu qoblal qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan kita bertindak. Wad dalil, di kitabnya disebutkan wad dalil, dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, kenalilah bahwa saya adalah Allah, kata Allah, Rob semesta alam yang menciptakan jenengan, yang mengatur jenengan, yang memiliki jenengan, yang mengatur gunung, yang mengatur laut, yang membuat kita sehat, yang membuat anak-anak kita sehat. Sayalah Allah. Setelah kita kenal Allah itu, baru kemudian wastaghfir li dzambik. Kemudian kita beristighfar kepada Allah. Paham maksudnya Bapak Ibu? Istighfar itu kan ucapan dan tindakan, gitu Bang. Mulailah dengan mengilmui dulu kepada siapa kita meminta ampun, kepada siapa kita meminta rezeki, baru kemudian kita bertindak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu bersabar, nanti kita di belakang akan belajar tentang anwa'ul ibadah. Saya kalau menyampaikan bab anwa'ul ibadah, saya sendiri sampai sekarang kadang-kadang masih berbesmili. Kenapa? Sebagian besar masyarakat kita tuh belum tahu. Kenapa saya kadang-kadang bersembunyi itu? Ya Allah, dakwah itu baru menyentuh bagian yang sedikit, belum banyak. Contoh, at-tawakkul, tawakal. Jangan tahu tuh tawakal? Tawakal itu ibadah apa bukan? Tawakal itu ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak belajar kita begini ini, nggak ngerti. Mereka berpikir tawakal ya kebiasaan saja. Saya bertawakal kepada Allah itu biasa saja. Padahal at-tawakkul, tawakal adalah ibadah. Namanya ibadah itu ada rukunnya. Orang dikatakan bertawakal itu jika bagaimana, nanti kita akan belajar di belakang. Masya Allah. Nah, ini yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya habis ini masih lanjut ke Krebet ini, habis ini. Jadi jam 6:30 harus sudah di sana. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita dan Allah sayangi kita semua, Allah rahmati kita semua, dan sisa umur hidup kita adalah sisa umur yang ada tambahan kebaikan dan kebaikan saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.